Shalom, Bapak dan Ibu, bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya dan pada ibadah Minggu ke-19 sesudah Pentakosta saat ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Dipersilakan untuk berdiri, membuka Alkitab pada kitab Hosea, Perjanjian Lama, kitab Hosea, pasal yang ke-6, ayat pertama hingga yang ketiga, yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema renungan kita pada saat ini adalah berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan. Ayat nas pada ayatnya yang pertama A. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah kepada kita, sejauh mana kita mengenal Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan hanya pada saat kita menikmati pertambahan usia, menerima rezeki, ketika kita mendapatkan jenjang karir yang baik, ketika kita memperoleh akan berkat-berkat dalam kehidupan rumah tangga kita, atau pelbagai sukacita yang lainnya. Lalu bagaimana sebaliknya Bapak dan Ibu? Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita ada pada pandemi COVID-19 ini, ketika kita mengalami pemutusan hubungan kerja, ketika jarak kita terbatas dan dibatasi dengan protokol kesehatan, apakah itu juga menandakan jarak kita dengan sesama, bahkan terlebih kepada Tuhan, juga menjadi terbatas? Yang pasti, pengenalan seseorang kepada Tuhan akan membawa dampak bagaimana dirinya menyatakan sikapnya kepada Tuhan, yaitu dengan cara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian seseorang akan menjadi mengasihi Tuhan. Dia akan menjadi sungguh-sungguh untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya secara total,
dan percaya penuh kepada Tuhan, seseorang akan menjadi setia dan taat sebagai pelaku firman Tuhan, dan ada banyak hal lainnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Hosea ini ditulis oleh Nabi Hosea sendiri, yang dalam bahasa Ibrani berarti Hosayah, yaitu Tuhan telah menyelamatkan. Dan Hosea melayani bangsa Israel kurang lebih 40 tahun lamanya. Melalui kitab Hosea, gambaran kehidupan perkawinan antara Hosea dengan Gomer yang menjadi istrinya dipakai sebagai gambaran atau sebuah ilustrasi bagaimana hubungan Israel terhadap Tuhan. Sementara Gomer adalah perempuan pelacur di kuil Baal, dewa kesuburan orang Kanaan. Dan Hosea meminta agar bangsa Israel dan Yehuda untuk senantiasa setia kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Untuk mereka tetap setia kepada Tuhan yang senantiasa menepati janji-janjinya, bahkan memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Namun Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata umat berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Umat berpaling dari Tuhan. Umat melakukan tindakan-tindakan yang berdosa kepada Tuhan. Apa yang kira-kira menjadi latar belakang ditulisnya kitab Hosea ini? Ketika bangsa Israel sudah ada di tanah yang makmur, di tanah perjanjian Kanaan, lalu kemudian mereka berpaling, berbalik daripada Tuhan. Ternyata Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, tidak semua penduduk negeri itu diusir atau dienyahkan dari Kanaan. Bangsa Israel menduduki tanah Kanaan dan berada di antara orang-orang atau penduduk Kanaan asli yang masih tertinggal. Dan secara tidak langsung bahwa hal ini juga mempengaruhi akan kehidupan umat Israel. Secara khusus penyembahan penduduk Kanaan terhadap dewa-dewi Kanaan. Dan hal ini juga membawa umat Israel kepada penyembahan dewa-dewi tersebut. Bahkan untuk melakukan ritual pelacuran atau penyembahan ya, kepada dewa kesuburan bangsa Kanaan. Bahkan lebih daripada itu, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel diancam oleh kerajaan Asyur yang sangat kuat. Raja-raja Israel menyogok para pemimpin Asyur dengan hadiah-hadiah untuk mencegah mereka merebut tanah Israel. Dan di kesempatan yang lainnya mereka meminta negeri lain seperti Mesir
untuk membantu mereka menghadapi Asyur. Akhirnya upaya-upaya politik untuk menyelamatkan tanah air mereka gagal. Mereka mengandalkan kekuatan bangsa lain dibandingkan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan inilah yang membuat Israel menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Dan Hosea memperingatkan umat Israel bahwa mereka akan dihukum karena tidak setia kepada Tuhan. Dan di dalam pasalnya yang ke-6 yang menjadi perikop bacaan kita pada pagi hari ini di sana menyatakan bahwa masa konflik antara Israel dan Yehuda dan ancaman dari Asyur tentunya membuat umat merasa seolah-olah tanah mereka sudah hancur. Jadi mereka berupaya untuk kembali kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan. Namun, berbaliknya mereka kepada Tuhan tidak disertai dengan pengakuan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat lihat dalam pasal yang kelima ayat yang ke-15, pertobatan yang dilakukan oleh orang Israel adalah pertobatan yang pura-pura. Dan barangkali para imam juga sudah kembali mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah Israel. Bisa kita lihat dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Namun mereka tidak berusaha menggantikan atau menghentikan umat untuk menyembah dewa-dewa Kanaan. Sehingga Tuhan mengatakan, "Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa saya dan Bapak Ibu adalah orang percaya, gereja yang melalui sakramen baptisan telah terhisap masuk di dalam kasih anugerah Kristus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Oleh karena itu kita diingatkan kembali ketika Allah di dalam Kristus Yesus begitu mengasihi kita sehingga kita menjadi satu dalam penderitaan, kematian dan kebangkitannya, maka marilah kita juga saat ini diminta untuk mengingat kembali akan setiap janji yang sudah kita nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Apakah itu janji perkawinan kita? Apakah itu janji ketika kita membawa anak-anak kita dibaptis? Apakah itu janji ketika kita menerima peneguhan sidi? Apakah itu janji ketika kita dinyatakan untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan? Baik itu pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT ataupun para presbiter. Dan ada banyak pengakuan dan janji yang telah kita nyatakan di hadapan Tuhan. Apakah telah kita lakukan di dalam kesadaran diri yang penuh kepada Tuhan yang sudah mempercayakan tugas dan tanggung jawab itu kepada kita, kepada Tuhan yang sudah memberkati rumah tangga kita?
Apakah janji itu sudah sungguh-sungguh kita lakukan kepada Tuhan yang sudah memberikan anak-anak dan keturunan dalam rumah tangga kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengajar, membina jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita berdasarkan pengakuan kita kepada Allah Tritunggal, dan juga dilakukan di dalam aturan GPIB di mana kita bernaung di dalamnya? Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga, kiranya di masa pandemi COVID-19 ini semakin membuat kita dapat menarik diri kita, menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dia yang begitu setia kepada kita, menyatakan kasih-Nya, memulihkan kehidupan kita dengan Bapa yang terputus karena dosa-dosa. Sehingga di dalam pemulihan itu hendaknya tidak ada lagi kesombongan dalam diri kita, tetapi lewat pertolongan kuasa Roh Kudus, kiranya kehidupan kita, kehidupan beriman kita terus-menerus diperbaharui. Sehingga kita ada di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, mengingat kembali tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kita, menjadi manusia yang baru, dan tidak lagi kembali dalam kehidupan manusia yang lama. Sehingga apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan sesama, kita boleh lakukan di dalam ketulusan, kejujuran, kita boleh menegakkan keadilan, dan semua kebenaran yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Berbicara tentang kerajaan Allah bukan berbicara tentang segala sesuatu yang lahiriah, tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini, dan kita lakukan dalam kehidupan sesama, terlebih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ini firman Tuhan bagi kita, dan kiranya Roh Kudus menolong untuk kita melakukannya dalam minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami ada di minggu yang ke-19 sesudah Pentakosta. Sempurnakanlah firman Tuhan bagi kami, mampukan kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lewat Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam semua peristiwa iman yang Tuhan izinkan terjadi, kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap taat, bahkan untuk tinggal di dalam Tuhan dan melakukan akan kehendak-kehendak Tuhan. Bapa, berkati kami semua, berkati para pemimpin gereja, sehingga sebagai pemimpin kami juga boleh menjadi teladan yang baik. Engkau Kristus yang kiranya menjadi sumber teladan bagi kami, sehingga hal ini juga boleh dapat dilakukan dalam kehidupan umat Tuhan. Dan kiranya Engkau hadir bagi mereka yang ada di rumah-rumah mereka, Tuhan, para lanjut usia, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, ibu-ibu mengandung, anak-anak, dan siapapun mereka, sehingga mereka juga boleh dikuatkan, diberikan damai sejahtera dan sukacita,
untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati gereja-Mu Tuhan untuk melanjutkan penata layanan yang Tuhan percayakan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami Bapa, pakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah pandemi COVID-19 bersama dengan segala pergumulan yang ada, tidak melemahkan iman percaya kami, tetapi semakin membuat kami lebih mengenal Tuhan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya semua pergumulan yang dialami akan dapat kami hadapi dan kami lalui bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapak, inilah doa, pengharapan dan syukur yang kami bawa. Berkenanlah Tuhan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.